Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan melakukan review jurnal sebagai bagian dari tugas mata kuliah manajemen keuangan sektor bisnis dengan dosen pengajar yaitu Dr. Al-Fatih Manggabarani MM. Beliau adalah dosen pasca sarjana Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Next, Pak. Kami dari kelompok A yang terdiri dari saya, Sigit Suryoko, rekan saya, Anissa Rosyadi, dan Wardoyo Wicaksono. Kami adalah mahasiswa pasca sarjana Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, Prodi Bisnis. Next. Topik bahasan yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah pertama, overview jurnal, 2, pengertian aliansi strategis dan akuisisi, yang ketiga, implementasi akuisisi pada industri kreatif eksklusif, dan yang keempat adalah review jurnal. Next. Overview jurnal. Artikel yang dibahas ini berjudul Aliansi Strategis dalam Ekonomi Kreatif Akuisisi Coach terhadap Kate Spade, yang ditulis oleh Dr. Daryanto Hestiwibowo, SEMA. Artikel ini dipublikasi dalam bahasa Inggris di majalah ilmiah bijak E-ISSN 2621-749X yang diterbitkan oleh Institut Setiami volume 19 nomor 1 tahun 2021. Jurnal ini telah terindeks Sinta 4 dan DOAJ. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Anissa. Silakan. Terima kasih Pak Sigit. Hal pertama yang akan kita bahas dalam review jurnal ini adalah tentang pengertian aliansi strategis yang juga sering kita kenal dengan kata akuisisi. Aliansi strategis adalah kesepakatan antar perusahaan untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama. Aliansi strategis termasuk di antara berbagai pilihan yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, didasarkan pada kerjasama antar perusahaan. Ini menurut Mokler tahun 1999. Hubungan antar perusahaan dapat berupa transaksi akuisisi, penjualan, pinjaman, berbasis pada kontrak jangka pendek. Sementara transaksi dengan perjanjian multitahun antar pemasok dan pembeli bisa menjadi aliansi. Akuisisi itu sendiri adalah pengambil alihan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain, dan pada perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan dan tetap beroperasi sendiri tanpa penggantian nama dan kegiatan. Next. Apa saja potensi keuntungan dari aliansi strategis ini? Yang pertama adalah kemudahan masuk pasar. Maksudnya adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi membuat pasar perusahaan lebih mudah memasuki pasar luar negeri. Yang kedua, berbagi resiko. Berbagi risiko itu sendiri menjadi sangat penting untuk mengurangi resiko saat terjadi banyak ketidakpastian dan ketidakstabilan di pasar. Yang ketiga, pengetahuan dan keahlian bersama. Sebagian besar perusahaan kompeten di beberapa sisi dan kurang memiliki keahlian di bidang lainnya. Yang keempat, sinergi dan keunggulan kompetitif. Persaingan menjadi lebih efektif ketika mitra memanfaatkan kekuatan masing-masing, bisa membawa sinergi ke dalam proses ekspansi bisnis. Selanjutnya, kita lihat implementasi akuisisi pada industri kreatif eksklusif. Di sini kita bisa melihat pertumbuhan pasar dan aksesoris premium di Amerika Serikat. Dimulai dari tahun 2012
pertumbuhannya adalah 16%, lalu di tahun berikutnya 2013 tumbuh 11%, lalu di tahun 2014 tumbuh 8%, dan di tahun 2015 tumbuh 3%. Dari data pertumbuhan di atas, itu bisa dapat kita lihat semakin bertambah tahun, semakin turun tingkat pertumbuhannya. Padahal, pasar tas dan aksesoris premium di Amerika Serikat terus berkembang. Namun, yang perlu dikhawatirkan pengecer adalah tingkat pertumbuhannya itu sendiri yang semakin tahun semakin melambat. Coach, sebagai salah satu brand eksklusif tas jinjing di Amerika Serikat, sedang berkutat dengan rebranding dan transformasi karena angka penjualan yang terus melambat. Sedangkan Kate Spade melaporkan pendapatan yang mengesankan pada kuartal ketiga di tahun 2015. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penjualan Coach melambat adalah pergeseran preferensi konsumen dari tas yang besar menjadi tas yang kecil yang dijual dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya Pak Waluyo. Oke. Selanjutnya adalah apa saja permasalahan produsen tas jinjing eksklusif secara global. Yang pertama adalah ancaman masuk produsen baru sangat tinggi. Merek-merek baru dapat masuk pasar hanya dengan meningkatkan pilihan aksesoris. Hal ini juga relatif sederhana bagi perancang baru untuk produk debutnya untuk menjangkau konsumen melalui transaksi online. Yang kedua adalah ancaman produk substitusi juga sangat tinggi dengan asumsi pembelian produk bukan hanya untuk utilitas, tetapi adalah untuk status konsumen itu sendiri yang membuat keputusan tentang merek apa yang harus mereka beli. Kemudian yang ketiga, kekuatan posisi tawar pemasok. Industri utama yang mendukung Coach dan perusahaan aksesori lainnya besar merupakan barang impor. Karena permintaan akan kulit yang cukup tinggi, pemasok memiliki posisi tawar yang cukup kuat. Kemudian yang keempat adalah daya tawar pembeli. Karena tas tangan dirancang untuk memenuhi tren mode saat ini, pembeli memiliki jumlah yang besar dan juga memiliki kekuasaan saat memutuskan produk mana yang akan mereka beli. Kemudian akuisisi Coach terhadap Kate Spade. Dalam kasus akuisisi Coach terhadap Kate Spade, manajemen Coach memiliki kepekaan atas apa yang terjadi dalam lingkungannya. Dan untuk dapat keluar dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, manajemen Coach melakukan akuisisi dengan harapan dapat mengkapitalisasikan potensi keuntungan dari aliansi strategis dalam bisnis internasional, seperti yang disampaikan oleh Sores tahun 2007. Yang pertama adalah kemudahan masuk pasar. Dengan aliansi strategis, dengan Kate Spade, maka penetrasi pasar bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah oleh Coach maupun Kate Spade. Kemudian yang kedua, berbagi risiko. Sinergi antara Coach dan Kate Spade akan membuat dua perusahaan ini menjadi lebih kompetitif satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan keahlian bersama. Coach dan Kate Spade bisa memungkinkan untuk mengkombinasikan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif secara agregat. Kemudian yang keempat, sinergi dan keunggulan kompetitif. Persaingan menjadi lebih efektif ketika Coach dan Kate Spade dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing, membawa sinergi ke dalam proses ekspansi bisnis mereka. Oke, di slide terakhir ini kita akan mereview artikel atau kesimpulan untuk artikel yang kita bahas. Yang pertama, keunggulan jurnal yang kita bahas ditulis berdasarkan kasus yang real terjadi di industri kreatif,
industri fashion, industri tas tangan eksklusif, antara Coach dan juga Kate Spade. Kasusnya memang menjadi pemberitaan, karena jumlah transaksi akuisisi aliansi strategis ini mencapai triliunan rupiah. Dalam industri kreatif, kasus ini menginspirasi bahwa di dunia industri kreatif juga memerlukan aliansi strategis untuk memperkuat branding yang diusung, meskipun sudah terkenal dan eksklusif, bisa tetap terjaga keberlangsungannya. Kelemahan dari jurnal ini adalah tidak terlalu komprehensif jika diterapkan di Indonesia, karena memang di Indonesia masih jarang sekali industri kreatif yang sebesar Coach maupun Kate Spade, sehingga metode aliansi strategis tidak terlalu populer untuk diterapkan oleh industri kreatif di Indonesia. Baik rekan-rekan sekalian, demikian review jurnal yang kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Analisis ini dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya industri tas tangan, yang saat ini mulai merambah pasar internasional seperti Doha dan Laga. Untuk penelitian lebih lanjut, artikel ini dikembangkan menjadi penelitian empirik dengan menggunakan data primer untuk membuktikan bahwa industri kreatif, terutama produsen tas tangan eksklusif di Indonesia, memerlukan aliansi strategis agar pangsa pasarnya menjadi kuat, merek dagangnya menjadi terkenal, sehingga penjualannya menjadi meningkat. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.